Oke, silahkan untuk menyampaikan apa ini Sosiologi dalam Islam. Dalam konteks Indonesia tentang sosiologi Islam ya, sosiologi dalam Islam. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan mengenai sosiologi di dunia Islam. Terdapat dalam sosiologi dunia Islam ini terdapat beberapa tokoh yaitu seperti Ibnu Khaldun, Ali Syariati, Kunto Wijoyo, dan lain-lainnya. Pada yang pertama ini terdapat mengenai Ibnu Khaldun. Pada di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai biografi sekilas Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun yang punya nama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun al-Hadrami al-Isibli. Lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah yang bertepatan dengan 27 Mei 1332 Masehi. Lalu nenek moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman. Kalian pasti tahu Hadramaut, Yaman. Lalu bermigrasi ke Sevilla setelah Semenanjung di Spanyol itu ditaklukkan Islam pada abad ke-8 Masehi. Pada masa hidupnya Ibnu Khaldun berada pada masa peradaban Islam yang diambang, degradasi, dan disintegrasi. Kala itu Khalifah Abbasiyah diambang keruntuhan setelah penjarahan. Ini di masa Ibnu Khaldun. Penjarahan, pembakaran, dan penghancuran Baghdad di wilayah sekitarnya oleh bangsa Mongol pada tahun 1258. Lalu sekitar 75 tahun sebelum kelahiran Ibnu Khaldun, guru pertama Ibnu Khaldun adalah ayahnya sendiri. Sejak kecil ia sudah menghafal Al-Quran dan menguasai tajwid. Selain itu juga dia juga menimba ilmu agama, fisika, hingga matematika dari sejumlah ulama Andalusia yang hijrah ke Tunisia. Lalu ia selalu mendapatkan nilai yang memuaskan dalam semua bidang studi. Itu masa kecil Ibnu Khaldun. Lalu langsung saja ke pemikirannya. Dalam pemikiran Ibnu Khaldun ini terdapat 2 poin penting, yaitu mengenai karya bukunya, yaitu Muqaddimah, dan beliau adalah penggagas ilmu peradaban yang pertama kali sebelum Auguste Comte. Jadi dalam pokok-pokok pemikiran dalam buku Muqaddimah ini terdapat buku Muqaddimah ini bukanlah kajian sederhana bagi buku Muqaddimah ini buku ilmu kemasyarakatan, tetapi suatu percobaan yang berhasil dalam memperbarui ilmu sosial. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun mengajak dan menjadikan ilmu sosial sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Hal ini
yang membuat Profesor Sati Hasri berpendapat bahwa Ibnu Khaldun telah berbuat sedemikian jauh sebelum Auguste Comte lebih dari 460 tahun. Lalu keunggulan pada Muqaddimah ini, Ibnu Khaldun dapat ditemukan dalam beberapa hal, antara lainnya ya ini adalah pada falsafah sejarah. Lalu penemuan ini telah memberi kita pengertian tentang pemahaman yang baru tentang sejarah, yaitu bahwa sejarah itu adalah ilmu yang memiliki filsafat. Sejarah bukan hanya semata-mata merupakan peristiwa-peristiwa sejarah yang terkait dengan determinisme kealaman, dan bahwa fenomena sejarah adalah kejadian-kejadian dalam negara. Itu keunggulan Muqaddimah. Lalu yang kedua adalah beliau adalah penggegas ilmu peradaban. Dalam penggegas ilmu peradaban beliau atau falsafah sosial, pokok bahasanya ialah kesejahteraan masyarakat manusia dan kesejahteraan sosial. Ibnu Khaldun memandang ilmu peradaban per definisi yaitu ilmu baru luar dan ilmu baru luar biasa dan banyak faedahnya. Lalu dia juga yang pertama mengkaitkan antara evolusi masyarakat manusia dari satu sisi dan sebab yang berkaitan pada sisi lain. Lalu Ibnu Khaldun ini mengetahui dengan baik masalah-masalah penelitian dan laporannya. Laporan penelitian menurutnya hendaklah diperkuat oleh dalil-dalil yang meyakinkan. Ia telah mengkaji perilaku manusia dan pengaruh iklim dari berbagai aspek pencarian nafkah beserta penjelasan pengaruhnya. Lalu pada konstitusi tubuh manusia dan intelektual manusia dan masyarakat. Lalu terdapat yang kedua tokoh ini, yaitu Ali Syariati dan sosialisme Islam. Nah, dalam biografi Ali Syariati mirip-mirip seperti B.J. Habibie. Orangnya pendiam, tetapi selalu di kamar dan membaca buku-buku yang dia sukai. Akan saya bacakan dulu sedikit mengenai sekilas biografinya. Ali Syariati adalah anak pertama dari keluarga miskin Muhammad Taqi dan Jahra. Dilahirkan pada 24 November 1333 di sebuah desa kecil di Kahak. Ia merupakan anak sekaligus anak laki-laki yang satu-satunya dengan 3 saudara perempuannya yang bernama ada Tere, Teibe, dan Batul. Pada masa kecilnya, Ali adalah anak yang pendiam, pemalu, dan tidak mudah bersosialisasi. Dia lebih suka menyendiri, memisahkan diri dari aktivitas teman-temannya. Dia anak yang nakal, sering bolos sekolahnya. Meskipun begitu, ada hal yang patut dikagumi pada diri Ali, yakni dialah seorang kutu buku. Bahkan selama tahun pertamanya di sekolah dasar 2 tahun telah mengenal koleksi perpustakaan ayahnya yang memiliki koleksi
2.000 buku. Lalu pada pokok-pokok pemikiran ahli syariati, Afwan Ustaz. Nah, terdapat dalam pokok-pokok pemikiran ahli syariati ini saya menandai 3 poin, yaitu Islam menurut syariati Ali dalam pokok pemikirannya. Islam menurut syariati bukanlah agama yang hanya memperhatikan aspek spiritual dan moral atau hubungan individual dan penciptanya, tetapi lebih merupakan sebuah ideologi emansipasi dan pembebasan. Ia berkeyakinan Islam sebagai suatu mazhab sosiologi ilmiah harus difungsionalisasikan sebagai kekuatan revolusioner untuk membebaskan rakyat yang tertindas. Lalu baik secara kultural maupun politik, Islam sebagai mazhab sosiologi ilmiah dan meyakini bahwa perubahan sosial dan perkembangan masyarakat tidak dapat didasarkan pada kebetulan, karena masyarakat merupakan organisme hidup memiliki norma-norma kekal yang tergugat dalam dan dapat diperkirakan secara ilmiah. Lalu yang kedua, yakni masyarakat Islam. Dalam pandangan bagi syariati, masyarakat Islam sejati tidak mengenal kelas. Ini yang dipandang syariati Ali, tidak ada kelas. Lalu ia adalah wadah bagi orang-orang yang tercerbuk, yang tersisa lapar, tertindas, dan tersiksa. Pada Islam adalah pesan Islam adalah pesan kerakyatan sebagai amanat Quran. Tuhan menjanjikan kepada orang-orang yang tertindas bahwa mereka akan menjadi pemimpin umat manusia Islam. Umat manusia. Lalu Islam menuntut terciptanya sebuah kemasyarakatan yang berkeadilan, atau sebuah gerakan kebangkitan yang menentang penindasan, pemerasan, dan diskriminasi sehingga mereka mendapatkan masyarakat yang sama rata. Jadi dalam pandangan masyarakat Islam menurut Ali, yaitu Islam itu menyamaratakan semua dan tidak membeda-bedakan, dan Islam yang menciptakan dan akan ada umat manusia Islam yang memimpin seluruh manusia. Lalu yang ketiga, yakni terdapat Al-Quran. Jadi syariati Ali ini menjelaskan bahwa di dalam Quran telah menyebutkan 2 karakteristik kelompok sosial. Ada 2, yaitu dua kelompok sosial tersebut terbelah menjadi bagian yang saling berlawanan. Suatu dialektika yang akan terus berlangsung selamanya. Secara garis besar, syariati mengidentifikasi 2 kelompok tersebut sebagai kelompok penindas Jolimun sebagai representasi kelompok kuat dalam masyarakat. Lalu yang terdiri dari mala, yaitu golongan aristokrat dan bangsawan yang berkuasa, serta mutraf,
Di sisi lain yang berlawanan adalah kelompok yang tertindas. Ya, ini mustad'afin sebagai presentasi kaum lemah dan teraniaya. Lalu dalam yang ketiga ya ini ada ilmu sosial prospektif. Dalam ilmu sosial prospektif yaitu yang didirikan oleh Kunto Wijoyo, ilmu sosial prospektif SPI. Bisa agak cepat ya. Baik Ustadz. Ya, agak cepat. Terdapat tokoh-tokoh ISP. Afwan Ustadz. Terdapat tokoh-tokoh ISP ini. Ada 3 orang yang saya tandain. Ini Kunto Wijoyo, Muhammad Iqbal, dan Roger Groody. Kunto Wijoyo ini dapat mengutip dalam tulisan-tulisan Muhammad Iqbal dan Roger Groody. Dalam gagasan utamanya yakni sosiologi prospektif memiliki paradigma baik mandiri dan paradigma sosiologi secara umum maupun menyatu dalam keseluruhan paradigma sosial. Artinya paradigma sosiologo prospektif juga tidak terlepas dari paradigma sosiologi secara umum. Meski nanti akan ada upaya mengkaitkan dengan teks-teks Islam. Oke. Si Afur kan? Mungkin koordinasi sama stafnya. Lalu terdapat juga pelebaran objek studi sosiologi dan humaniora dengan menggunakan cara pandang Islam sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual akademisi Muslim yang sejak lama mengundangkan islamisasi ilmu. Dalam waktu yang lama terjadi permisahan antara ilmu empiris dan ilmu-ilmu agama. Lalu terdapat mengenai sedikit terdapat dalam mengenai sedikit Kunto Wijoyo ini ya ini kalau Ibnu Sina itu membuat klasifikasi ilmu menjadi 3 yakni teologi, metafisika dan positivis. Kemudian Kunto Wijoyo ini membuat fase perkembangan keilmuan dalam kerangka yang hampir sama, yakni periode utopia dan periode ideologi. Nah, itu mungkin yang agak dalam Kunto Wijoyo. Lalu sekarang lanjut ke Djoko Rominoto, Islam dan sosialis. Mungkin sedikit biografi beliau. Beliau dikenal sebagai salah satu pahlawan nasional. Nama lengkap beliau adalah Raden Haji Omar Said Djoko Rominoto atau HOS. HOC. Saya kira cukup dulu ya. Siapa namanya? Cokro Aminoto. Halo. Ya, Ustaz. Saya kira cukup ya, Sahrul. Baik, Ustaz. Karena nanti saya juga mau ditunggu Pak Marek. Oh, baik, Ustaz. Langsung saja ya ke siapa namanya? Sandika, Ustaz. Sandika, silahkan. Nanti komentar saya setelah Sandika. Silahkan. Terima kasih, Sahrul. Baik, Ustaz. Nanti saya komentari. Baik. Silahkan Sandika. Saya ini ya. Saya tampilkan.
Ini ya, Sandika. Sudah muncul di layar itu? Ya, Kak. Terus konteksnya itu yang penting gini loh ya. Pertama, iya ini aja. Nggak bisa singkat-singkatnya. Silakan. Halo Sandika. Anunya dilepas, ininya dilepas, handsetnya dilepas. Headsetnya headset. Nah, handsetnya dilepas saja, malah nggak dengar. Ya, Ustaz. Nah, itu kan enak dong. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pada bab 8, yaitu isu-isu sosiologi agama. Bang, yang mainnya di anu ya, di mute. Ya. Silakan. Nah, pada bab kali ini Luqmanul Hakim Saifuddin menyampaikan setidaknya ada 5 isu penting terkait kehidupan keagamaan. Yang pertama yaitu posisi penganut agama-agama di luar 6 agama, ya seperti agama yang dianutkan masyarakat secara sekuler di luar layanan pemerintah, yaitu Kemenak menyampaikan adalah fakta sosiologis saat ini di tanah air adalah ada penduduk yang menganut agama-agama secara sekuler sesuai keinginan. Sandika. Dengar saya. Nah, disebut itu aja 5 dulu. 5 itu apa saja? 1 apa, 2 apa? Oh, nah, yang kedua, kasus-kasus pendirian tempat ibadah yang masih banyak terjadi. Yang ketiga, munculnya gerakan-gerakan keagamaan yang kian meningkat. Yang keempat, adanya tindakan kekerasan terutama terhadap kelompok minoritas. Dan yang kelima, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir yang berbeda. Tapi untuk yang pertama ini, bahwasanya penganut agama-agama yang di luar dari 6 agama, maksudnya yang di luar dari 6 agama ini itu adalah kepercayaan yang dianut secara perkelompok masyarakat dan tidak terdata di dalam kepemerintahan. Makanya di sini disebutkan di luar layanan pemerintah. Jadi di luar bimbingan pemerintah itu. Jadi kepercayaan mereka masing-masing. Untuk yang kedua ini kasus-kasus pendirian tempat ibadah yang masih banyak terjadi. Jadi masih banyaknya tempat-tempat peribadatan yang tanpa seizin, jadi tanpa terdata juga dalam pemerintahan. Saya kira cukup ya yang 5 isu itu. 1, posisi penganut agama di luar 6 agama resmi tadi. 2, kasus pendirian tempat ibadah, munculnya gerakan keagamaan yang kian meningkat, adanya tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas. Yang 5, adanya penafsiran keagamaan tertentu yang mengancam kelompok agama yang memiliki tafsir berbeda. Oke. Ini apa ini? J8 ini apa? Penjelasannya. Yang pertama ini ada isu-isu sosiologi agama. Untuk yang pertama ada yang namanya
Jaringan Islam Liberal atau JIL. Nah, JIL ini sebagai suatu kelompok keagamaan berbentuk jaringan yang menekankan pada kebebasan dan kebablasan. Nah, pandangan JIL ini mengindikasikan tidak adanya pemisahan antara sakral dan profan. Jaringan liberal ini atau JIL ini dan pluralisme, dalam situs resminya mereka menerbitkan sebuah artikel dari salah satu anggotanya, yaitu Priyo Pratama, yang berjudul Pseudo Toleransi atau yaitu metode dakwah Al-Qardawi dan masa depan pluralisme. Dalam tulisan tersebut mereka mengungkapkan Antum menyampaikan yang disampaikan ini. Oh, nah, Ustaz. Ini kan, ini sudah bagus tentang JIL, kelompok jaringan ini. Ada 2 poin. Kelompok ini menawarkan cara ini, pada ini tidak. Terus kalau dirasa cukup kurang, antum tambahkan keterangan tadi. Ini kan yang antum tanyakan penting, malah nggak antum baca. Yang kedua, sekulerisme itu apa? Suku nanti dianukan, terus ada 3 poin ini kan. Orang berkali menggunakan kata genre dan seterusnya, kamus Oxford. Ini poin ini kan, oke. Terus pluralisme, ada 4 catatan, 1, 2, 3, 4. Oke ya, terus terorisme, ada ini, ada 1 catatan. Akan menggunakan atau dalam interaksi antara individu, kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada. Ya, terus ada perang dunia 2, 50 ini apa ini maksudnya? Masih terkait dengan terorisme ya. 50. Oke, terus radikalisme agama. Ini apa 2 poin penting disampaikan gitu. Jangan malah lari ke yang lain. Gitu ya. Nah, Ustaz. Oke, saya kira cukup dulu ya. Saya kasih catatan dulu ya untuk si apa namanya si Syahrul Ramadan ya. Betul. Ustaz, Syahrul Ramadan. Namanya loh, dikasih nama, Bro. Baik Ustaz. Susuki Islam. Filenya lo masih salah-salah. Oke ya, pertama, tolong di pengantar sebelum antum bicara langsung. Siapa namanya Ibnu Khaldun ini, ya antum bicara dulu tentang buku itu. Ini baik Syahrul maupun apa namanya Syahrul apa lupa ya. Syahrul Ramadan sama satunya siapa? Sandika Ustaz. Sandika itu manggilnya siapa? Sandika aja Ustaz. Sandika ya. Ya. Tolong ini dikasihkan identitas buku. Terus berapa bab, masing-masing bab itu apa saja. Biar ada benang merahnya. Ya. Baik Ustaz. Kemudian kembali ke siapa? Syahrul Ramadan ya, Syahrul Ramadan. Bicara tentang sosiologi agama, sosiologi dalam Islam. Silahkan dulu ya. Pertama poin-poinnya, poin-poin yang perlu antum sampaikan itu apa? Oh berarti antum membahas, misalnya sosiologi dalam Islam itu tidak lepas dari nama-nama besar. 1, yaitu Ibnu Khaldun. 2, Ali Syariati. Yang 3, siapa ilmu sosial perspektif itu tidak bisa dilepaskan nama Kunto Wijaya, Muhammad Eka, Roger Suridi. Kemudian Hosak Rameto, yang berikutnya adalah si siapa? Ya, Joko Rameto. Nah, ada poin penting yang saya kira kemarin sudah bagus ya sebelumnya itu.
Misalnya ketika bicara Ibnu Khaldun, itu satu hal yang harus poin penting yang antum sampaikan itu, apa sih posisi kontribusi Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi Islam. Terus bagaimana Anda memposisikan Ibnu Khaldun sebagai tokoh penting ya di dalam sosiologi Islam itu? Maka antum harus menunjukkan bukunya, ini bagus. Tapi nggak terbaca ini sangat subjektif dari antum. Makanya tolong mukadimah itu paling tidak ada poin-poin 3 atau 5 yang antum anggap paling penting dari yang penting-penting itu. Itu angkat. Antum kan sisi komprehensifnya boleh, tapi poinnya itu yang nggak ketemu nanti. Maka ketika pemikiran Ibnu Khaldun ada 2, mukadimah sama penggagas ilmu peradaban. Saran saya itu adalah karya-karya Ibnu Khaldun itu apa? Itu ditayangkan dulu. Terus yang kedua terkait dengan sosiologi Islam itu apa? Misalnya mukadimah Ibnu Khaldun itu lah. Terus poin-poinnya apa? Terus pokok-pokok pikirannya kayak apa? Itu tolong dijelaskan. Hal yang sama ketika Anda bicara tentang ahli syariati. Ini sudah betul 3 hal penting, tapi itu dari bukunya siapa? Ya. Pertanyaannya mungkin di bukunya Ustaz Fajar nggak ada, cari. Nanti kan bisa juga akhirnya mencari, oh buku Ibnu Khaldun itu yang asli ternyata ada itu. Itu bagus, sisi ini bagus, hanya perlu mengurai. Apa sih dia, Pak? Karya-karya yang lain apa, terus khusus mengenai Ibnu Khaldun, misalnya begini ya, buku Mukadimah Ibnu Khaldun itu sebagai bukti bahwa kita cukup punya alasan kenapa Ibnu Khaldun ya itu sebagai tokoh penting dalam sosiologi Islam itu karena buku Mukadimahnya. Nah, itu coba diterangkan, dijelaskan identitas buku itu diterbitkan kapan, tahun berapa bab, itu penting biar nanti bisa dipanukan oleh teman-teman. Singkat bagus ya, karena ini PowerPoint ya, Tapi terlalu begini kan cerita aja kan, poin-poinnya nggak bisa kemana-mana. Oke ya. Baik Ustaz. Sama juga Ali Syariati itu karyanya apa? Karya-karya penting dari beliau, terus barulah pokok-pokok pikirannya. Sama dengan beliau, kenapa disebut sebagai tokoh ilmu sosial profetik? Dipilih 3 nama ini. Karya-karyanya apa itu jangan lupa lah ya, akidah filsafat itu harus wajib ya. Ketika bicara tokoh itu harus menunjukkan karya tulisnya. Syukur asli ya, tadi saya apresiasi ya. Ketika antum bicara Ibnu Khaldun tidak bisa dilepaskan dari kitab Mukadimah. Bagus ini antum sudah tunjukkan. Nanti tolong ahli syariati bukunya apa? Terus lahirlah pemikiran-pemikiran tadi. Hal yang sama nanti Kunto Wijoyo, Muhammad Iqbal, Roger Jaryadi dan sebagainya. Termasuk Cokro Aminoto. Ya. Itu penting ya, biografi sekilas saja. Tapi karya-karya beliau apa? Misalnya ini sosialisme dalam Islam. Termasuk karya-karya yang lain. Nah, kemudian secara spesifik dari bukunya Cokro Aminoto tentang Islam dan sosialisme itu apa yang penting, terus bagaimana relevansinya dengan sosiologi Islam, bagaimana kontribusinya terhadap sosiologi Islam. Itu loh yang perlu antum angkat ya dalam buku. Gitu ya, siapa namanya? Tapi sudah bagus ya antum mencari buku-buku tadi ya, saya cukup memberikan apresiasi ya. Tapi karena saya juga
Ya dosen ya harus mengkritisi. Mengkritisi apa yang itu. Oke ya. Baik, Ustaz. Oke, sekarang ke Sandika ya. Sandika tadi bicara tentang apa? Isu-isu ya. Itu sudah bagus antum menjelaskan apa namanya. Oh, isu-isu penting ya dalam buku ini adalah studi agama itu. Ini kan latar belakang ceritanya. Kalau antum merujuk di buku itu kan pernyataannya Menteri Agama waktu itu sebagai bentuk latar belakang bahwa memang ada diskusi, ada perdebatan di masyarakat tentang sosiologi agama. Yang saya catat itu ada 5. Pertama adalah masih banyak di antara agama-agama selain 6 agama tadi, Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, ya itu ada yang lain ya, terutama kelompok-kelompok aliran kebatinan. Misalnya ingin menuntut hak yang sama dengan agama-agama yang lain. Itulah yang sedang Kedua, kasus pendirian rumah ibadat yang sering menimbulkan konflik karena tidak diindahkannya misalnya SK SK bersama Menteri Agama sama Menteri apa gitu ya dalam negeri itu kita coba munculnya gerakan ke agama yang kian meningkat itu dipotret ada yang tindak itu artinya memang ada diskusi-diskusi hanya secara spesifik kita mengangkat ada beberapa hal ya yaitu pertama jil yang memang bisa jadi menimbulkan dinamika, tapi di sebagian masyarakat itu menimbulkan keresahan. Sudah bagus antum memaparkan, oh poinnya ini. Terus kemudian sekularisme, oh poinnya ini. Itu bagus ini. Terus pluralisme, poinnya ini. Terorisme, poinnya ini. Syukur, ini boleh antum tambah dengan referensi yang lain. Istilahnya buku saya itu kan trigel ya apa sebagai pintu ya. Kalau nanti antum melengkapi yang lain bisa gitu. Itu ya. Gambarnya kok Islam ya, radikal Islamic terror. Apa ini Sandika? Memang orang Islam begini. Halo Sandika. Tuduhan terhadap Islam. Dicari ya pilihan gambar juga yang agak tepat. Kenapa enggak yang setahun itu? Bintang Amerika itu. Satu orang yang ngobrak-ngabrik apa pusat-pusat militer itu kan sama juga. Ya. Kira-kira itu ya. Terus nanti saya kira sudah saya anggap cukup ya untuk kuliah kita ya, apa namanya materi